Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta, salam bahagia. Kalau di pertemuan sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang siapa itu konselor dan klien. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang ragam masalah dalam bimbingan dan konseling. Apa itu masalah? Ya. Nah, masalah merupakan kesenjangan antara harapan dan realitas. Ya. Dapat juga dikatakan bahwasanya perbedaan antara apa yang dicita-citakan dengan atau yang diidealkan dengan kenyataan yang ada. Ya. Contohnya, misalnya ingin mendapatkan nilai yang bagus, ideal, ya dia sudah belajar tekun, tapi ternyata kemudian dapat jelek. Nah ini kan berarti ada kesenjangan, ya ada kesenjangan antara idealitas, antara yang diharapkan, ya cita-citanya mendapatkan nilai yang bagus dengan realitasnya, dia mendapatkan nilai yang tidak bagus. Nah ini yang disebut sebagai masalah, dan ini nanti dalam konteks bimbingan dan konseling itu juga hampir sama polanya, ya. Nah, berikutnya permasalahan yang dihadapi oleh klien atau oleh anak, remaja atau orang dewasa dapat dilihat dari beberapa taraf hidup kejiwaan klien. Yang pertama, semua bentuk gangguan jiwa yang ringan yang terjadi pada remaja, ya baik remaja, anak maupun orang dewasa yang belum sampai pada taraf penyakit kejiwaan, maka itu masih menjadi tugas konselor. Ya. Kriteria yang lain biasanya ketika seseorang itu masih menyadari dia punya masalah, kemudian pergi untuk menyelesaikan masalah itu, berarti itu dia masih mempunyai gangguan kejiwaan ringan dan itu menjadi tugas konselor. Nah berikutnya, yang kedua, semua bentuk gangguan kejiwaan, proses perkembangan dan pertumbuhan dari sejak masa kanak-kanak yang tidak normal, baik karena faktor lingkungan hidup yang tidak menguntungkan bagi perkembangan atau pertumbuhannya, maka menjadi tugas psikoterapi. Contohnya anak-anak yang susah bicara misalkan. Nah ini menjadi tugas psikoterapi. Bagaimana nanti ada teknik-teknik tertentu sehingga bisa untuk memperlambat berbicara. Nah ini tugasnya psikoterapi. Nah, namun demikian ada ciri-ciri kelainan kejiwaan yang dianggap tidak normal. Nah ini yang pertama, gangguan kejiwaan yang ringan, ya. Contohnya neurofenia, ya. Nah ini gejalanya antara lain tidak dapat tidur, ya, mudah marah atau bertengkar, malas, tidak punya inisiatif, rasa cemas yang berlangsung lama dan sebagainya. Nah ini gangguan jiwa ringan, ya, males, ya, cuma tidur, tapi kemudian ketika ditanyain malah marah-marah. Nah ini kan berarti mengalami neurotania atau gejala gangguan kejiwaan yang ringan, yang mudah marah, malas, gitu kan, cemas. Nah, itu jadi seperti itu. Pokoknya serba ketika dihadapkan dengan yang lain itu serba salah yang lainnya itu. Jadi seperti itu. Nah, berikutnya gangguan kejiwaan yang tergolong berat, ya. Ini disebut
psikastenia ya. Ini gejalanya antara lain takut tidak beralasan ya. Mengerjakan pekerjaan terus menerus tak beralasan, selalu dikuasai pikiran terhadap satu soal terus menerus, jadi terobsesi atau tidak mampu mengadakan pilihan terhadap sesuatu ya. Jadi takut tidak beralasan ya. Pokoknya takut ketemu dosen, takut ya. Ketemu guru takut ya. Padahal gurunya juga sabar misalkan seperti itu, tapi dia takut. Nah itu kan berarti takutnya tidak beralasan. Atau takut terhadap misalkan ketinggian. Nah itu kan juga bisa, yang jelas tidak ada alasan misalkan seperti itu, berarti termasuk kategori ini. Kemudian mengerjakan pekerjaan yang terus menerus ya, kompulsif ya, mengerjakan terus menerus tak beralasan ya. Jadi mengulang itu aja ya. Kemudian selalu dikuasai pikiran terhadap satu soal terus menerus, terobsesi ya. Jadi itu aja yang dipikirkan ya. Nah ini sudah termasuk agak berat ya, psikastania ya. Nah berikutnya gangguan kejiwaan yang paling berat itu misalnya histerioneurosis ya. Nah, ini gejalanya tampak antara lain lumpuh, hilang ingatan, hilang perasaan, panca indera, hilang nafsu makan, gemeteran dan sebagainya ya. Jadi terkadang kalau histerioneurosis misalkan ya sudah hilang ingatannya, kalau kita lihat dia tidak menyadari siapa dirinya, siapa orang-orang sekitarnya. Nah itu berarti sudah dalam kategori berat karena sudah tidak mengingat mengenai dirinya, apalagi masalah yang dihadapinya. Nah kemudian lalu apa jenis-jenis masalah yang ada dalam bimbingan konseling? Nah, yang pertama adalah masalah pribadi dan sosial ya. Masalah pribadi dalam lingkup misalnya sekolah. Nah, kemudian masalah pribadi yaitu misalkan ruang lingkup sekolah umum, bersikap bapak dan pribadi individu yang berhadapan dengan lingkungan sekitarnya ya. Jadi atau misalkan ketika masuk dari SD atau MI lanjut ke MTS atau SMA, MTS atau SMP. Nah ini kan ada teman-teman baru. Nah ini kan ada masalah pribadi ketika misalkan bertemu dengan orang-orang baru. Nah, ini biasanya juga terjadi ya, masalah sosial yang dihadapi siswa dalam konteks seperti ini ya. Masuk di lingkungan sekolah yang baru, ini kemudian mengalami kesulitan dalam mencari teman ya. Kemudian juga ketika berhadapan dengan guru, dosen, dengan orang-orang staf ya, atau kelompok tertentu ya, penyelesaian diri dalam lingkungan pendidikan dan penyelesaian konflik. Nah ini termasuk masalah pribadi dan sosial. Nah biasanya dalam konseling rumah sakit itu juga yang muncul ini juga masalah pribadi dan sosial yang biasanya terjadi karena mungkin dia mempunyai penyakit tertentu, ketika nanti bagaimana ketika kembali ke keluarga. Nah itu kan terkadang kan bagaimana biaya. Nah, itu kan juga menjadi masalah pribadi dan sosial. Nah itu juga sering muncul juga di bimbingan pernikahan misalnya seperti itu. Jadi kalau nikah itu seperti apa? Nah itu kan berhadapan dengan orang yang sebelumnya misalkan sudah kenal tapi kemudian menikah dan ternyata dan itu kan berbeda dengan sebelumnya. Nah ini terkadang juga hal ini juga muncul. Nah ini perlu diketahui. Nah, ini masalah pribadi dan sosial.
Nah, kemudian juga yang berikutnya adalah masalah karir. Nah, masalah karir ini berhubungan dengan pilihan pekerjaan, pemahaman terhadap jabatan dan tugas-tugas kerjanya, ya, pemahaman kondisi dan kemampuan diri, penyesuaian pekerjaan dan pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dalam pekerjaan. Ya. Misalnya jenis-jenis pekerjaan yang cocok dengan dirinya, latihan tertentu untuk suatu pekerjaan, mendapatkan informasi dan penyesuaian diri dalam lingkungan pekerjaan. Nah, ini kan masalah karir ya. Di sekolah mungkin pilihan jurusan. Nah, ini kan juga menjadi penting, sering menjadi permasalahan yang dihadapi oleh siswa. Kalau masalah karir itu juga seperti itu yang sering muncul. Kemudian kalau di lembaga yang ataupun ke perkantoran, ya, kesesuaian jabatan, ya, mungkin tipenya orangnya pendiam tapi disuruh di lapangan. Nah, itu kan akan menjadi berbeda, atau orangnya cocoknya di lapangan tapi kemudian di laboratorium. Nah, itu kan akan menjadi masalah. Belum nanti masalah kenaikan jabatan, masalah salary ataupun penggajian dan sebagainya, itu nanti juga muncul sebagai masalah yang biasa dihadapi oleh bimbingan dan konseling. Nah, berikutnya jenis masalah berikutnya yaitu masalah akademik, ya. Masalah akademik yaitu bimbingan yang diarahkan untuk membantu para individu dalam menghadapi masalah akademik. Contohnya masalah bidang akademik yaitu pengenalan kurikulum, pemilihan jurusan, cara belajar, penyelesaian tugas-tugas dan latihan, ya, perencanaan pendidikan, ya, mengambil program SKS, ya. Kemudian bimbingan akademik dilakukan dengan cara mengembangkan suasana belajar mengajar yang kondusif agar terhindar dari kesulitan belajar. Nah, ini kalau yang dialami oleh mahasiswa, ya. Jadi makanya ada namanya pembimbing akademik, itu bagaimana agar bisa proses pembelajaran itu bisa kondusif, ya. Jadi berapa harus mengambil SKS, itu kan. Kemudian maksimal berapa, minimal berapa. Kemudian ketika berhadapan dengan dosen dan sebagainya. Nah, ini atau pergantian kurikulum. Nah, ini juga sering muncul yang harus perlu diselesaikan oleh BK. Nah, berikutnya adalah masalah pendidikan, ya. Ketika individu merasa kesulitan dalam menghadapi kegiatan belajar, misalnya cara membagi waktu ketika belajar, dan misalkan penyelesaian mata kuliah baru kepada mata kuliah baru berikutnya, atau adanya aturan-aturan baru di kampus atau di sekolah. Nah, ini terkadang juga menjadi masalah, ya. Nah, kalaupun ada Russell Money ini mengidentifikasi hampir 330 masalah yang digolongkan ke dalam 11 kelompok, ya, yaitu perkembangan jasmani dan kesehatan, keuangan, keadaan lingkungan dan pekerjaan, kegiatan sosial, keadaan pribadi dan kejiwaan, moral dan agama, keadaan keluarga, ya, masa depan pendidikan dan pekerjaan, penyesuaian terhadap tugas-tugas sekolah, hubungan antara pemuda dan pemudi dan perkawinan, kemudian hubungan sosial kejiwaan, dan yang terakhir adalah kurikulum, ya, atau prosedur pengajaran. Ini ciri atau masalah yang digolongkan ke dalam menurut Russell Money, ya. Nah, yang berikutnya
adalah jenis-jenis masalah BK yang berikutnya adalah masalah keagamaan. Ya, kalau di lingkup bimbingan konseling Islam ini saya kira sangat cocok sekali. Ya. Nah, ini masalah-masalah yang berkaitan dengan agama, ya, seperti keraguan-keraguan akan nilai-nilai agama. Ada keinginan untuk pindah agama, misalnya seperti itu. Bimbingan dalam mengikuti aliran-aliran keagamaan antar agama, kemudian internal agama. Yang satu, mohon maaf, misalkan aliran X, kemudian yang satunya aliran Y. Nah ini berseteru. Kemudian yang satu ngikuti X misalkan. Nah ini terjadi konflik keagamaan biasanya, ya, dengan diri, kemudian lingkungan, dan lingkungan mengkategorikan tertentu sehingga dikucilkan misalkan. Nah itu juga akan menjadi masalah tersendiri dalam hal keterkaitan dalam agama, ya. Nah ini seorang konselor tidak boleh mempengaruhi penganut agama, ya. Jadi seorang konselor walaupun ini berkaitan keagamaan, tidak diperkenankan untuk, ya, mempengaruhi agar menganut agama tertentu. Nah ini nggak boleh, ya. Ya, jadi harus tetap mendengarkan masalah keagamanya dan klien yang menentukan. Ya, jadi seperti itu. Oleh karena itu, ya konseling agama ini ya biasanya dilakukan oleh konselor yang seagama dengan klien, ya, biar tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan itu tadi. Nah, kemudian yang terakhir ini masalah keluarga. Ya. Kalau masalah keluarga ini biasanya keluarga dengan anak yang mengalami gangguan berat seperti gangguan perkembangan atau retardasi mental, itu juga ada. Kemudian juga keluarga yang orang tua tidak mampu, ya, menelantarkan anggota keluarganya, salah mengasuh, ya, keluarga yang memiliki berbagai masalah, broken home, ya, atau karena perceraian, karena perselingkuhan dan sebagainya. Ya, itu nanti akan menjadi masalah keluarga. Nah ini dalam perkembangannya saat ini, ya, masalah keluarga tidak hanya fokus pada dua hal seperti yang ada tadi, ya, akan tetapi juga berkaitan misalnya anak tidak patuh, ya, dengan keinginan orang tua, konflik antar anggota keluarga, antara kakak, adik, misalkan seperti itu. Perpisahan dengan anggota keluarga, misalkan karena orang tuanya kerja di luar kota dan sebagainya, atau karena kerja ikut, mohon maaf, misalkan berperang dan sebagainya, dan anak mengalami kesulitan belajar. Nah ini juga termasuk bagian dari masalah keluarga. Nah ini tadi ragam masalah yang ada dalam bimbingan konseling. Nah, perlu saya simpulkan bahwasanya masalah merupakan kesenjangan antara harapan dan realitas. Kemudian permasalahan yang dihadapi dapat dilihat dari beberapa keadaan taraf hidup kejiwaan klien, ya. Jadi tadi ada yang memang masih menjadi tugas konselor. Kemudian juga masalah itu bisa dibagi menjadi ada yang ringan, gangguan jiwa, ya, bisa dibagi menjadi ada yang ringan, sedang, dan berat, ya. Kemudian jenis-jenis bimbingan, masalah bimbingan tadi, bimbingan konseling itu meliputi masalah pribadi, sosial, akademik, pendidikan, kemudian masalah keagamaan dan masalah keluarga. Saya kira itu dulu untuk pertemuan kita kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta, salam bahagia.